Dante adalah protagonis utama dari seri game Devil May Cry. Bersenjatakan sebelah pedang besar dan 2 buah pistol, Dante kini muncul dalam bentuk fisik. Gue pribadi sangat excited banget ingin mereview figur ini karena ini pertama kalinya series Devil May Cry masuk ke lini skala Super 6. Dan ini diproduksi oleh Asmos Toys dengan lisensi dari Capcom langsung. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Aldi Satrio dan selamat datang di channel Pinter Parkir. Iya, kita mulai dari skala. Figur ini mempunyai tinggi 30 cm. Ukuran standar untuk figur Super 6 pada umumnya ya. Dan untuk harga, gue dapat ini sekitar $180 harga PO atau sekitar 2,5 juta rupiah. Harga yang cukup lumayan murah untuk figur sekelas Super 6. Habis ini kita coba lihat apa saja sih yang kita dapat di dalam box selain figurnya. Oke, ini ada beberapa aksesoris yang kita dapat. Ada pedangnya Dante Rebellion, ada pistolnya Ebony dan Ivory, ada 3 pasang tangan yaitu tangan genggam pistol, dan tangan relax, total 6 buah. Ada pack tangan cadangan juga, nanti juga gue kasih tahu mengapa kita mendapatkan pack cadangan ini. Dan yang paling terakhir ada stand beserta base-nya. Keren. Gue coba bahas detail dari figur ini. Pertama-tama bagian paling atas dulu, yaitu bagian kepala. Bisa dilihat bagian warna rambutnya ini, gak tahu kenapa Asmos memutuskan untuk memberikan warna lebih abu-abu ya. Padahal nanti kan warnanya lebih putih. Kalau bisa dilihat nih warnanya. Terus kalau untuk efek layering pada rambut sih bagus, keren. Gue akuin keren. Asmos top untuk layeringnya. Kalau untuk head sculpt, catnya oke. Bibir oke, kerutan wajah kelihatan, glossy mata oke, bisa dilihat, mantap ya semuanya. Lalu kita coba lihat bagian bajunya ya. Di sini ada resleting mini dan ini berfungsi. Bisa dilihat ini detailnya, resletingnya. Ini coba kita akan fungsikan ke bawah, agak susah, coba ke atas bisa. Ini dia Dante masuk angin. Tapi gue ngerasa ini bagian bajunya bagian dalam warna hitam ya, terasa agak tebal ya, tidak seperti di gamenya agak tipis. Kemudian untuk jaketnya ini kerahnya berfungsi ya, bisa diangkat, ada detail-detail seperti button atau kancingnya tereksekusi dengan baik ya. Tapi jangan khawatir, ini ditempel ya sepertinya, jadi nggak bakal copok sih kayaknya sih. Lalu bergerak ke bagian perut, ini ada body beltnya dan gespernya. Bagian mengikat diberi efek seperti kuningan agak berkarat, bagus, keren banget. Ini ada gradasinya. Bagian beltnya juga terukir dengan baik, nih bisa dilihat. Wih, mantap ya. Oke. Lalu di bagian samping dalam jaket ada ini nih yang bikin lebih detail lagi. Gun holster, saudara-saudara. Dengan detailnya, ada beltnya juga di gun holster, gila. Dante si manusia belt. Oh ya, ini gun holsternya berfungsi dengan baik ya. Nanti bakal gue tunjukin cara pakainya di segmen berikutnya. Bisa dilihat detailnya ya, mantap. Bergerak ke bagian tangan, ada kancing logam-logam lagi ya. Dan ini jaketnya juga tidak polos, ada detail-detail seperti jahitan dan sambungan seperti di gamenya. Dan ini juga diberi efek seperti kotor-kotor ya. Jadi ini bukan kotor, emang efek yang bikin jaket Dante ini terlihat lebih realis. Bagian kantong ini juga berfungsi tapi tetot. Bagian kantong dalamnya nggak ada, jadi cuma aksen doang kok. Lalu bergerak lagi ke bagian celana. Ini ada semacam lapisan luar celana ya. Ini bener-bener lapisan, jadi bisa ditarik. Detail. Dan juga ada efek-efek kotor di bagian celananya. Mantap. Lalu sampai ke bagian bawah. Kita coba lihat sepatu bootsnya dulu nih. Detail mantap. Harusnya bagian bawahnya juga di sculpt nih. Oh, mantap kan ya. Nice. Ada lapisan lagi nih. Ini bahan lapisannya bukan kain ya. Seperti plastik karet, fleksibel, bisa diangkat juga, jadi ketahuan celana Dante nggak sampai bawah ya. Lalu terakhir yang paling gue suka kalau ada bahan-bahan kain panjang seperti ini adalah kawat. Yes, kawat. Jadi di dalam jahitannya tuh ada kawat. Jadi memungkinkan kita menarik pose-pose dinamis dengan mengandalkan kawat di dalam jahitannya. Nah, sekarang join kita coba bahas seperti biasa. Kita mulai dari bagian paling atas dulu. Untuk join kepala kita dapat pergerakan atas bawah sejauh ini ya. Ini seperti ini, coba kita lihat atas bawahnya. Hati-hati gampang coplok nih kepalanya. Coba kita lihat dalamnya dulu. Kayaknya ada
semacam penahan ya supaya nggak pas sama head sculptnya. Oke, pasang. Lalu untuk rotasi kanan kiri tidak masalah dengan kerahnya, aman, kita dapat segini. Lalu ini juga double join ya untuk kepala dan lehernya. Untuk bagian bahu tangan kita bisa diangkat 90 derajat tanpa masalah. Untuk tangan ke belakang kita dapat pergerakan solas ini, karena gue agak ngeri kalau diterusin lagi. Dan untuk rotasi ke depan kita dapat 90 derajat juga. Oh ya, ini joinnya seperti Revoltech ya, mirip, ada penguncinya gitu. Untuk siku-siku kita dapat full range of motion ya. Tetapi kalau digerakkan sampai full kayak gini, join siku jadi terlihat karena bagian dalam bajunya ketarik. Ini sih tinggal dirapin aja, nggak masalah. Lalu terdapat juga rotasi putar samping di bagian tangan ya, dan join pergelangan tangan. Ini oke. Ini ball join juga ya, yang untuk telapak tangannya. Next, untuk perut kita dapat pergerakan depan yang oke ya, lumayan. Dan ini pergerakan ke belakangnya lumayan jauh juga ya, sampai kaos dalamnya terangkat. Nah, untuk rotasi kita dapat pergerakan sejauh ini, kanan dan kiri. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut agak membuat bagian dalam kaosnya berantakan ya, tinggal kita rapikan saja sendiri kok, bisa dimasukin langsung. Lalu untuk join kaki kita dapat 90 derajat pergerakan ke depan ya. Mantap. Bisa dilihat. Dan untuk bagian dengkul kita dapat, harusnya kita dapat 90 derajat juga. Oke, ini udah mentok sama bahannya ya, bahan kainnya udah mentok, udah nggak bisa full lagi. Lalu kaki ball join, telapak kaki. Lalu ke sampingnya mentok segini karena bagian bawah celana sudah stres ya, bisa dilihat ini. Ya gue juga nggak tahu sih kalau diajar lagi. Dante ada kolornya nggak nih dalamnya nih, berebet nanti. Oke, untuk aksesoris pertama kita ada Rebellion. Yoi, dengan detail yang sangat memukau. Ini bahannya agak lentur ya, jadi kalian tidak perlu takut pedang ini patah kalau terjatuh. Oh ya, sedikit hati-hati juga di bagian belakang, ini lumayan lancip ya, ini kayak duri-duri gini. Cuman bahannya juga agak lentur sih, jadi nggak terlalu masalah juga. Lalu terdapat dua sisi tengkorak, ada yang bertanduk dan tidak bertanduk. Ini juga ada fungsinya nih, nanti gua kasih tahu. Ini dia yang gue tunggu-tunggu, gimmick dari figur ini, yaitu magnet terletak di bahu sebelah belakang kanan ya. Dan ini tengkoraknya sebagai penanda sebenarnya. Kalau yang bagian tanduknya di dalam kita tempel nggak bisa barusan ya. Lalu kita coba bagian tanduknya di luar dan yes, menempel. Terjawab sudah bagaimana Dante menempelkan pedang ke jaket di setiap gamenya. Magnetnya cukup kuat ya, jadi kalian tidak perlu khawatir pedang akan jatuh. Seperti ini. Ini ada tips juga bagaimana cara memasukkan pedang ke tangan genggam Dante. Sebenarnya bahannya agak lentur tapi keras. Jadi gue coba selipkan jempol gue di antara jari-jari Dante seperti ini dulu. Ya, pakai jempol kalian. Lalu kita coba pasang pedang dengan menyelipkan ke dalam jempol terlebih dahulu. Lalu tinggal di slide aja sih ke jempolnya, nanti dia bakal masuk sendiri. Seperti ini. Ya, terpasang. Nah, di sini gue mau jelasin mengapa kita mendapatkan pack cadangan tadi. Jadi pack yang menempel ke telapak tangannya cukup keras ya. Maksud gue nih keras banget nih, parah. Jadi untuk cabutnya aja nih pakai tenaga gue udah sampai getar-getar nih, nggak bisa. Jadi kita perlu bantuan tang untuk mencabut pack ini saja. Nah, bisa dilihat ini disebabkan oleh lubang packnya terlalu kecil. Jadi solusinya gue pakai gunting untuk memperbesar lubangnya. Gunakan hanya satu sisi gunting saja. Colok lalu putar.
congkel sedikit bagian dalam tagnya. Ingat jangan terlalu banyak ya, nanti kalau terlalu banyak menyebabkan tangan yang kalian pakai ini menjadi loose. Apalagi ini tangan genggam pedang. Seperti ini, dicongkel sedikit. Kalau dirasa sudah cukup, kita coba pasang. Iya nih, kita coba cabut lagi ya nanti habis ini. Ini tadi masangnya gampang sih, lebih enak. Coba cabut. Agak lumayan keras tapi ini sekarang tercabut dibandingkan yang tadi. Jadi kesimpulannya kita memang dapat cadangan karena rawan patah. Next kita ada Ivory, salah satu pistol kesayangannya Dante yang bisa dilihat. Warna gold untuk magazine dan triggernya ini custom buat Dante. Lalu bagian handle-nya ceritanya dibikin seperti bahan kayu. Dan ada wajah si Ivory-nya. Cakep ini. Detail-detail sampai tulisan Ebony Ivory-nya juga terlihat ya. Dan tekstur pistolnya apik, mantap. Oh ya, ini pistol tangan kanannya Dante ya. Lalu kembarannya yaitu Ebony, si pistol tangan kiri. Mirip banget dengan pistol Ivory, dengan bedanya dilapis warna hitam dan wajah Ebony-nya berambut hitam. Kalian bisa lihat. Lalu detail-detail juga mirip ya, ada tulisan Ebony Ivory, tekstur-tekstur pistolnya. Ini tampilan kedua buah pistol Ebony dan Ivory secara detail dan dekat. Kalian bisa menilai sendiri tingkat kedetailannya. Mantap. Untuk memasukkan pistol ke tangan ini lebih mudah ya dibandingkan yang masang pedang tadi. Ini kita tinggal pakai gun holding hand-nya, lalu tinggal di slide dan pastiin telunjuknya ke trigger. Oke, sudah terpasang. Gampang kan? Lalu gue mau share sedikit tips untuk menyimpan pistol di gun holsternya. Gun holster dapat ditekan dari sisi depan dan belakang agar lubangnya terbuka cukup lebar. Seperti ini, dari depan dan belakang ya, ditekan. Kalau nggak ditekan itu agak susah ya masukinnya. Ya, masuk kan? Cakep nih, gilu. Lalu untuk sisi sebelahnya juga sama, ditekan dan dari dua sisi ya ditekannya. Tinggal ambil pistol dan slide saja. Agak dimiring-miringin dikit pas di slide-nya masuk ya. Sip. Dan untuk base-nya kita dapat berbentuk lingkaran dengan pinggiran-pinggirannya ada ukiran-ukiran. Lalu di bagian bawah ada 4 buah karet penahan dan bagian atasnya ada seperti tekstur batu-batu, bukan tekstur sih, stiker. Lalu untuk masang stand tinggal dicolok dan diputar saja. Dan untuk meninggikannya tinggal ditekan dari kedua buah sisi seperti stand seperenang pada umumnya ya, dan tinggal ditarik ke atas. Sip. Untuk keluaran pertama pada seri Devil May Cry di lini mereka, Asmus Toys dapat mempresentasikan produk mereka dengan cukup baik. Walaupun ada sedikit miss di skala dan sedikit di bagian detailnya ya. Gue personal sudah cukup happy sih dengan hasil yang mereka berikan pada produk Dante ini. Gue berharap Asmus akan lebih strict lagi untuk quality control lini-lini produk mereka ke depannya. Dan gue juga nunggu banget nih next produk dari lini Devil May Cry mereka. Bagaimana menurut kalian tentang review Dante keluaran Asmus Toys ini? Komen di bawah ya, boleh. Oh ya, sebelumnya gue juga minta maaf kalau ada salah-salah atau yang terlewat dari review ini. Kalian boleh bantu juga ya, bantu gue dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya karena dukungan kalian membuat gue untuk semangat bikin video lagi. Sebelum video ini ditutup, ada sedikit video showcase dari gue untuk action figure ini. Terima kasih atas waktunya parkir di video ini. Gua Audi Satrio dan ini channel Pinter Parkir. Ciao.